Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Jungko Agusta dari kampus Universitas Nasional. Di sini saya mau menjawab soal UAS dari Pak Gatot, yaitu coba Anda berikan ulasan perkembangan jaringan komputer. Di sini jawabannya, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Untuk membuat jaringan komputer, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir. Yang diinginkan setiap titik akhir dalam jaringan memiliki pengenalan unik, seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Di luar sana ada banyak jenis jaringan komputer. Berikut adalah beberapa jenis jaringan komputer yang mungkin sering Anda lihat, yaitu ada LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasa berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, dan kadang-kadang LAN yang akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP/IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasinya dalam ruangan terbatas, LAN juga biasa dimiliki kendali dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token RIN. Kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagai besar WAN tidak memiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di kepemilikan dan pengelolaan kolektif dan terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Selanjutnya ada PAN atau Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resources seperti internet atau printer. Di bawahnya ada CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi, termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lainnya. Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018, ada 21,50 juta sistem akhir yang terhubung dengan internet. Untuk menghubungkan perangkat ini, banyak teknologi dan infrastruktur yang digunakan. Internet terbuka untuk semua orang, karena siapa saja bisa terhubung ke internet. Internet juga dianggap sebagai jaringan yang paling tidak aman. Selanjutnya VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik. Sebenarnya dari perangkat ini jaringan. Sebagai contoh, komputer di jaringan rumah dapat diatur dalam lingkaran di ruangan keluarga. Tetapi sangat tidak mungkin untuk menemukan topologi cincin di sana. Topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar berikut, yaitu ada bus, ring, star, tree, dan mesh. Satu, ada topologi bus. Jaringan bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain. Di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Selanjutnya ada topologi ring. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki 2 tetangga. Untuk tujuan komunikasi, semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau melawan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan, untuk mengimplementasikan jaringan cincin biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. Selanjutnya ada topologi bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node yang memungkinkan merupakan hubung jaringan switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unsighted twisted pair Ethernet dibandingkan dengan topologi bus. Jaringan bintang umumnya membutuhkan banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh. Selanjutnya ada topologi pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang yang membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hybrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep root tidak seperti topologi sebelumnya. Pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang memungkinkan dari sumber ke sumber tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing dan mesh. Mungkin sekian dari saya. Oke, sekian. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.